قرآن كريم محفوظ والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. Surat Cinta Penerang Jiwa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menulis surat kepada sahabatnya. Wahai sahabatku, pilihlah kawan perjalananmu dari orang-orang yang terpercaya dan jujur, seperti perintahnya. Hendaklah bersama orang-orang yang jujur, pergilah dan langkahkan kakimu menjauh dari rumah-rumah para pecinta dunia, karena sungguh kami telah menjadikan apa yang di atas bumi sebagai perhiasan. Jagalah dirimu dengan jarak aman dari jalan-jalan buntu dan syarat godaan. Ingatlah bahwa kekayaan dan anak-anakmu adalah ujian. Teruslah berjalan mengikuti orang-orang yang diberi petunjuk. Orang yang mentaati peringatan, ini adalah peringatan. Maka siapa yang menghendaki kebaikan, niscaya ia mengambil jalan menuju Tuhannya. Berdoalah seperti munajat orang yang teramat membutuhkan. Atau siapakah menjawab doa orang yang teramat membutuhkan ketika ia berdoa kepadanya? Tunjukkanlah kelemahan dirimu, lalu sampaikan munajatmu dengan kalimat penuh permohonan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, sehingga sang penguasa keabadian datang membawa kabar gembira. Sungguh tidak ada rasa takut bagi para wali Allah, dan tidak pula mereka berduka. Kami telah menjadikan apa yang di atas bumi sebagai perhiasan. Ketika kolbu bertindak sesuai dengan kitabullah dan sunnah Nabi, maka ia menjadi dekat kepada Robnya. Dan ketika ia telah dekat, maka ia akan memperoleh pengetahuan. Lalu kelak kolbu dapat membedakan mana yang benar-benar menjadi miliknya, dan apa yang dituntut darinya, apa yang menjadi milik Allah, dan apa yang menjadi milik selainnya, apa yang termasuk kebenaran, dan apa yang termasuk kebatilan. Sebab seorang mukmin dianugerahi cahaya yang dengannya dia bisa melihat. Demikian pula halnya dengan sang pejuang kebenaran yang dekat dengan Allah, As-Siddiq Al-Muqarrab. Orang mukmin memiliki cahaya yang dengannya dia bisa melihat, dan itulah sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita agar berhati-hati terhadap firasat orang mukmin. Beliau bersabda, berhati-hatilah terhadap firasat seorang mukmin, sebab dia melihat dengan cahaya Allah. Orang yang arif dan dekat kepada Allah juga diberi cahaya yang dengannya dia dapat melihat betapa dekatnya Tuhannya yang Maha Kuasa dengan kolbunya. Dia dapat melihat ruh-ruh arwah, para malaikat dan para nabi, dapat melihat kolbu dan ruh-ruh para pejuang kebenaran siddiqin, dan bisa melihat keadaan-keadaan spiritual, ahwal, dan kedudukan-kedudukan muqamat. Semua ini berada dalam lipatan-lipatan terdalam kolbunya, suwaidah kolbihi, dan kejernihan wujud terdalamnya yaitu sir. Dia selalu berada dalam kebahagiaan bersama Robnya yang Maha Kuasa dan yang Maha Agung. Dia adalah perantara yang menerima darinya dan membagi-bagikan kepada manusia. Ada orang-orang yang berilmu atau alim dengan lidah maupun kolbunya, sementara sebagian orang berilmu dalam kolbunya saja, tetapi tidak dengan lidahnya. Mengenai orang munafik, dia pandai dengan lidahnya, namun tidak sesuai dengan kolbunya. Semua ilmunya hanya pada lidahnya saja, dan itulah sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, apa yang paling kutakutkan atas umatku adalah seorang munafik dengan lidah yang pandai. Wahai anak muda, apabila engkau datang ke hadapanku, engkau harus membungkus kegiatan pribadimu dan kepedulianmu yang egois. Engkau harus masuk tanpa membawa apa-apa, seperti seorang yang sama sekali bangkrut atau muflis. Jika engkau datang ke sini
sementara engkau masih memikirkan pekerjaanmu dan kepentinganmu, engkau akan terhalang dari menerima petunjuk yang kusampaikan. Celakalah engkau membenciku karena aku mengatakan kebenaran dan menghadapkanmu pada kebenaran. Tak seorang pun yang membenciku kecuali musuh Allah, dan tak seorang pun mengabaikan aku kecuali dia jahil terhadap Allah, suka banyak bicara dan sedikit beramal. Tak seorang pun mencintaiku kecuali dia sadar akan Allah, banyak beramal dan sedikit bicara. Orang yang tulus atau mukhlis akan mencintaiku, dan orang yang munafik akan membenciku. Aku dicintai para pengikut sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku dibenci oleh kaum yang lebih suka mengikuti bid'ah. Jika engkau mencintaiku, manfaat dari semua ini akan datang kepadamu. Tetapi jika engkau membenciku, maka efeknya kepadamu akan merusak. Aku tidak terjerat oleh pujian dan celaan sesama makhluk. Tidak ada satu spesies apapun di muka bumi yang kutakuti atau yang kepadanya kutanamkan harapan-harapanku, baik ia itu salah satu dari bangsa jin ataupun anggota ras manusia, baik binatang ataupun serangga ataupun jenis makhluk yang lain. Aku tidak takut kepada siapapun kecuali Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Agung. Semakin banyak Dia menganugerahiku anugerahnya yang penuh berkah, semakin besar rasa takutku, sebab Dia melakukan apa yang dikehendakinya. Wahai anak muda, janganlah berkonsentrasi pada mencuci pakaian jasadmu, sementara pakaian kolbumu kotor. Engkau berada dalam keadaan kotor. Engkau harus mencuci kolbu terlebih dahulu, kemudian baru mencuci pakaianmu yang biasa. Engkau harus melaksanakan kedua tindak pencucian itu. Engkau harus mencuci kolbu terlebih dahulu, kemudian baru mencuci pakaianmu yang biasa. Engkau harus melaksanakan kedua tindak pencucian itu. Itulah sebabnya diceritakan sebuah kisah tentang seorang soleh, bagaimana suatu ketika ia mengunjungi saudaranya seiman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai saudaraku, katanya kepada saudaranya itu, marilah kita menangis atas pengetahuan Allah tentang kita. Alangkah bagusnya ucapan orang soleh ini. Dia adalah orang yang memiliki pengenalan arif tentang Allah dan telah mendengar kata-kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang di antara kalian mungkin beramal dengan amalan ahli surga, sampai tak ada jarak antara dia dan surga itu, kecuali satu jengkal saja. Kemudian kemalangan menimpanya dan dia menjadi salah seorang penghuni neraka, sampai tak ada jarak antara dia dan neraka, kecuali satu jengkal saja. Kemudian keberuntungan mengenainya dan dia menjadi salah seorang penghuni surga. Pengetahuan Allah tentang dirimu hanya akan tampak kepadamu manakala engkau berpaling lagi kepadanya dengan segenap hati dan aspirasimu. Manakala engkau tidak pernah menjauhi pintu rahmatnya, manakala engkau memasang penghalang dari besi antara hatimu dan nafsu badaniyahmu, dan manakala engkau menjadikan maut dan kuburan sebagai titik pusat perhatian bagi mata, kepala, dan mata hatimu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.